luar biasa. Apakah dampaknya ini bisa berupa tanah longsor, angin yang kencang, angin puting beliung, dan termasuk di dalamnya adalah banjir. Ya. Iya. Kota Semarang ini 3 bulan terakhir justru yang paling banyak kami tangani adalah kejadian tanah longsor penanganan. Oke, berarti ini gratis ya Pak ya? 112 itu 100% gratis. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alivia Yumna Amri dalam Tribun Topik yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Sebelumnya gimana nih kabar Tribuners yang ada di rumah nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Oke, Tribuners, kali ini saya dan bersama dengan Bapak Indro selaku Kepala BPBD Kota Semarang akan membahas terkait dengan cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi khususnya di Kota Semarang. Mungkin Bapak bisa menyapa Tribuners yang ada di rumah. Ya, halo, selamat pagi Tribuners, selalu sehat semuanya. Oke, gimana nih kabar Pak Hendro? Ya, alhamdulillah kita juga sehat ya, tetap semangat untuk melaksanakan tugas penanganan bencana di Kota Semarang khususnya. Oke, nah Pak, saat ini kan karena adanya cuaca ekstrim dan perubahan iklim ya Pak ya, ada banyak sekali bencana-bencana terkait dengan hidrometeorologi. Bencana di mana itu ada yang diakibatkan oleh fenomena meteorologi dan air atau hidrologi ya Pak. Nah, di Kota Semarang ini sendiri Pak, ada banyak sekali bencana-bencana yang mungkin dan pasti ya Pak ditangani oleh pihak BPBD. Nah, sebelum ke sana, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak, apa sih tugas dan fungsi utama dari BPBD gitu? Ya, jadi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sesuai dengan tupoksi kewenangan mendasari dari Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini membantu kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Semarang untuk melaksanakan penanganan terhadap bencana yang ada di wilayah Kota Semarang. Oke, Pak, untuk Kota Semarang sendiri khususnya Pak, bencana apa yang sering terjadi nih Pak? Ya, jadi untuk di akhir penghujung tahun 2024 ya, sebetulnya ini fenomena hidrometeorologi itu sendiri sudah diawali dari gejala-gejala itu semenjak Agustus yang lalu ya, kalau kita mencermati dari keadaan cuaca yang ada di Semarang, ya, sekaligus peringatan dari BMKG. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Alvia ya, bahwa hidrometeorologi, hidro itu kan dari kata air ya. Dan ini merupakan sebuah peristiwa alam ya, perpaduan antara cuaca sendiri yang ada di udara dan yang ada di darat ini air. Karena ekstrim, sehingga mengakibatkan sebuah dampak yang dirasakan ini cukup luar biasa. Apakah dampaknya ini bisa berupa tanah longsor, angin yang kencang, angin puting beliung, dan termasuk di dalamnya adalah banjir. Ya. Selama tahun 2025 ini Pak, bencana apa yang paling sering ditangani oleh BPBD ini? Ya, untuk BPBD sendiri sesuai dengan data infografis kami, Kota Semarang ini 3 bulan terakhir justru yang paling banyak kami tangani adalah kejadian tanah longsor. Tanah longsor. Yang mengakibatkan ya pondasi rumah rusak, ya rumahnya juga roboh, bahkan jalan yang ini juga sering dipergunakan oleh masyarakat ini juga tergerus. Jadi yang kita waspadai saat ini juga salah satunya adalah tanah longsor. Oke, kalau ini Pak, persentase antara banjir dan tanah longsor di Kota Semarang ini seperti apa Pak? Ya, memang ya semua kejadian-kejadian yang ada di Kota Semarang ini relatif kompleks ya. Artinya kompleks ini kejadian bencananya hampir semuanya ada. Mulai tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan bahkan kejadian kebakaran. Nah, walaupun di tengah saat ini musim penghujan, kebakaran ini juga terjadi beberapa kali juga. Nah, ini yang menjadi atensi serius kita. Kemudian untuk persentasenya sesuai dengan data infografis yang dimiliki BPBD Kota Semarang, ini untuk kejadian tanah longsor ini mempunyai persentase yang paling tinggi, kurang lebih hampir 45% ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kebakaran. Kebakaran ini kurang lebih persentasenya 30%. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi juga. Kemudian yang ketiga,
ini kejadian pohon tumbang, rumah yang kejatuhan pohon ini akibat angin puting beliung karena kencangnya angin, ini kurang lebih 20%, dan terakhir banjir. Banjir ini justru persentasenya paling kecil. Oke. Paling kecil, tetapi dampaknya yang kemarin yang terjadi kurang lebih hampir 16 hari kita melaksanakan tugas penanganan di wilayah Genuk, kemudian Pedurungan dan di Gayam Sari ini kurang lebih 10-15%. Jadi tanah longsor yang paling banyak. Justru ini ya Pak. Ya. Nah sejauh ini Pak, antara tanah longsor dan banjir kan memang persentasenya jauh lebih tinggi tanah longsor ya Pak. Ada nggak Pak mungkin pembicaraan dengan pihak terkait seperti mungkin Pemkot Kota Semarang, ada kebijakan apa yang mungkin akan dilaksanakan ke depannya? Iya, yang jadi pertimbangan dari kami dalam melaksanakan sebuah mapping, ada yang namanya KRB ya. KRB ini sebuah kawasan rawan bencana. Ini sebuah produk yang dikeluarkan oleh BPBD ya. Ini satu tahun sekali, memang sifatnya dinamis. Yang juga ini perlu kami sampaikan bahwa Kota Semarang ini kan mempunyai geografis wilayah yang relatif cukup unik karena ada wilayah atas, wilayah bawah, wilayah perbukitan, ada wilayah dataran. Kebanyakan ya, memang yang sudah dihuni oleh masyarakat Kota Semarang, yang kebetulan rawan longsor, ini hampir semuanya mempunyai legal alas yang jelas, semuanya sudah bersertifikat. Nah ini kan kita nggak bisa serta-merta menyarankan mereka untuk pindah, untuk relokasi, padahal ini juga dibutuhkan biaya yang pasti besar. Iya, seperti betul. itu ya. Oke Pak, terkait dengan bencana-bencana itu tadi ya Pak, ada nggak Pak mungkin hal-hal yang menjadi kendala terbesar sejauh ini, baik itu untuk bencana tanah longsor maupun banjir yang persentasenya ternyata sedikit itu tadi? Iya, jadi begini, sifat datangnya sebuah bencana ini kan kadang-kadang ada yang bisa diprediksi berdasarkan sebuah pendekatan dari ilmu pengetahuan, ada juga bencana yang tidak bisa diprediksi. Betul. Untuk tanah longsor sendiri, ini yang paling mudah diprediksi, dilihat, diamati itu adalah retakan atau pergeseran tanah. Nah, apabila ini terjadi, itu mungkin kita bisa lakukan langkah-langkah untuk mitigasi berikutnya, harus bagaimana. Tapi yang jadi masalah juga, kalau retakan rentang waktunya pendek, tiba-tiba langsung terjadi longsor. Ini yang menjadi tingkat kesulitan juga yang harus kita cermati. Kemudian yang kedua, berbicara masalah banjir yang kemarin baru terjadi, kami menyadari bahwa memang masih ada beberapa kekurangan ya, ketidakpuasan masyarakat karena mungkin distribusi logistik yang agak terlambat, termasuk nasi bungkus terlambat. Ini kami mohon maaf karena apa? Cakupan yang kemarin terjadi dampak banjir ini begitu luas. Kemudian yang kedua, keterbatasan personel kami, ya, walaupun kami ini dibantu oleh relawan-relawan kebencanaan yang ada ya, termasuk stakeholder terkait ya, ada TNI, Polri, kemudian Dinas Badan dari Pemprov Jawa Tengah juga ikut turun, tetapi sekali lagi ini cakupannya yang di luar perkiraan kita. Kemarin sangat luas sekali. Oke Pak, gitu. Karena bencana itu kan mencakup wilayah yang cukup luas ya Pak. Apakah dari pihak BPBD itu membuka namanya mungkin perekrutan relawan dari sipil atau seperti apa prosesnya Pak? Jadi ya, yang namanya komunitas relawan yang ada di Kota Semarang ini sebetulnya jumlahnya cukup banyak. Ya, di bank data kita sendiri ini lebih dari 1.000 orang. Ini terdiri dari berbagai unsur organisasi ya, mulai dari katakan organisasi kemasyarakatan ya. Contoh ada dari relawan FKPPI, relawan PP ya, dari PMI, Tagana dan lain sebagainya. Dinas Sosial sendiri ada, dari unsur TNI ada, Polri ada dengan Brimob. Termasuk adik-adik perguruan tinggi, kemarin banyak yang membantu kita, terutama yang dari Unisula. Mereka bisa membantu untuk pengantaran makanan siap saji. Karena pada saat kita membuka dapur umum beberapa titik, bisa kita lakukan pembungkusan cepat, tetapi keterbatasan yang mengantar. Nah inilah, distribusinya ini banyak dari adik-adik perguruan tinggi yang kemarin membantu kita. Dan ini benar-benar meringankan tugas dari BPBD. Bukan hanya Unisula, dari adik-adik Politekes juga. Juga banyak yang termasuk Unimus pada saat kejadian itu. Jadi ini bukan sesuatu relawan yang harus sekarang kita bentuk, sebetulnya sudah ada. Sudah ada ya Pak.
Dan sarana komunikasi ya melalui WhatsApp, melalui ini sudah efektif. Jadi begitu ada informasi, semuanya langsung bisa merapat untuk bareng-bareng apa yang nanti bisa kita berikan tugas kepada mereka. Gitu. Oke, Pak, terkait dengan cuaca dan iklim saat ini ya Pak, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak terhadap Tribuners harus ngapain nih? Gitu. Baik, ini yang pertama dari Tribuners, kita harus aktif ya, secara proaktif, ini melihat ya notifikasi atau berita yang selalu ini diupdate oleh BMKG. Ini bukan hanya diberikan ke BPBD, tetapi sudah menjadi ranah publis ya, yang selalu nampaknya ini di-share. Dan ini bisa dipastikan 90% ini betul-betul akurat. Karena BMKG ini kan sudah pasti memiliki alat-alat yang canggih ya. Dan memang secara rutin BMKG pun memberi kami notis-notis tersebut. Jadi kami sudah bisa melihat. Sebagai contoh hari ini, Kota Semarang udah diprediksi nih hujan ringan sedang. Itu artinya kita harus persiapkan seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus diwaspadai juga ya apabila terjadi bencana apapun lah. Misalnya di lokasi Tribuners misalnya. Kawasan Genuk ini masih relatif harus waspada dengan banjir. Ya, ini berarti kita tidak jauh-jauh lah berkenaan dengan langkah-langkah apa yang nanti harus dilakukan manakala ada banjir. Betul. Itu, ya. Oke Pak, nah ini kadang ada muncul pertanyaan dari Tribuners nih Pak. Ketika terjadi suatu bencana, apa yang harus mereka lakukan atau mungkin bagaimana cara menghubungi BPBD dan apakah itu berbayar atau tidak? Prosesnya seperti apa, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Alfia ya. Jadi kami pastikan dan mohon dicatat, hal yang paling mudah diingat untuk dilakukan, silahkan menghubungi call center 112. Ini akan secara terintegrasi di dalam call center itu, ini ada mulai BPBD, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan ya. Termasuk di dalamnya ambulans Semarang Hebat. Ini nanti termasuk petugas kami ini standby ada di call center itu, pusatnya di Balai Kota. Sampaikan, ada peristiwa begini, kebakaran contohnya. Ada banjir yang mulai meninggi airnya. Nanti kami pasti akan tahu. Dan tidak berapa lama kami juga pasti akan terjunkan personel untuk melakukan penanganan. Berarti ini gratis ya Pak ya? Itu 100% gratis. Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Endro selaku Kepala BPBD Kota Semarang. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk Tribuners dimanapun kalian berada dan selalu waspada. Saya Alivia Yumna Amri bersama dengan Bapak Endro pamit undur diri dan salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke.